Gue tidak ingin berpisah. Mama yang sempurna pastinya. Dia luar biasa. Dia jago untuk ngurus anak. Dia Kalau as a human, manusia yang benar-benar manusia itu akan memanusiakan manusia lain, apalagi istrinya lagi hamil gitu. Laki-laki udah pasti salah, itu pasti tokoh utamanya gitu. Tapi kalau tidak ada gayung bersambut, dia juga tidak akan melanjutkan gitu. Apalagi dengan bangga gitu ya, misalnya memposting yang hubungan terlarang dengan suami yang masih berstatus suami orang dan punya istri, itu sangat tidak dibenarkan loh. Semua orang mungkin bisa melakukan apa yang aku lakukan, tapi semua apa yang kita lakukan itu semua ada karmanya. Semua ada karmanya. Tidak berhenti sampai di situ, yang paling mengejutkan, Andrew Andika juga secara tegas menyebutkan bahwa dirinya tidak ingin bercerai. Meskipun diketahui Tengku Dewi akan segera melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong dalam minggu ini, Andrew akan memperjuangkan pernikahannya agar tidak kandas. Di sisi lain, Dewi tetap kekeh pada keputusannya berpisah karena ia ingin fokus melahirkan calon buah hati dan kembali melanjutkan hidup bersama para buah hati tercinta. gue akan berusaha semampu gue untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi. Yang pastinya gue tidak mau cerai. Gue akan memperjuangkan ini semua gitu loh. Dan gue rasa ya mungkin gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Gue tidak ingin berpisah. Mama yang sempurna pastinya. Dia luar biasa. Dia jago untuk ngurus anak. Dia pasangan yang sempurna sih kalau misalnya untuk menjadi seorang istri ya, kalau gue bilang. Makanya saya pengen selesai ya, karena memang pengen melanjutkan hidup aja gitu loh. Kedepannya biar nggak ada biar kedepannya lancar aja gitu. Di saat-saat seperti ini, kalau misalnya kemudian terganggu pikirannya dengan kelakuan suami, itu justru dampaknya akan lebih buruk gitu ya. Dan kalau dia ingin segera ada kepastian terkait dengan masalah perkawinannya, berarti dia sudah memikirkan bahwa itulah yang terbaik buat dia dan juga buat anak-anaknya ke depan. Ternyata ada alasan khusus mengapa Andrew Andika tidak ingin bercerai dari Tengku Dewi. Lantaran ia tidak ingin anak-anaknya mengalami betapa beratnya berada di keluarga yang kedua orang tuanya berpisah. Namun, menurut Dewi, meskipun nantinya mereka berpisah, ia tetap tidak akan membatasi Andrew untuk bertemu dengan anak-anaknya.
Ia juga merasa meski bukan lagi sebagai pasangan suami istri, tetap bisa menjaga hubungan baik dan membesarkan buah hati bersama-sama. Paling penting menurut gue sekarang ya cuma anak-anak sih. Ya gue kangen banget sama anak-anak gue sayang banget sama anak-anak gue dan dari masalah yang ada sekarang ini yang paling tersiksa adalah mereka menurutku. Jadi itu sangat disayangkan banget dan gue ngerasain banget sih karena gue dari keluarga yang memang broken home juga. Gue tahu gitu loh, walaupun kita masih kecil banget, kita masih ngerasain papa sama mama. Kita pasti ngerasain gitu loh, papa sama mama kok nggak pernah bareng, papa sama mama apa segala macam gitu. Kayak setelah masalah ini terjadi, gue selalu berusaha untuk ketemu sama anak gue, selalu ingin membuktikan sama mereka kalau misalnya gue ada di sini gitu loh, gue nggak kemana-mana gitu loh. Anak gue tuh nggak mau pergi dari gue gitu. Kayak yang enggak, pokoknya aku mau sama papa, aku mau sama papa, aku nggak mau ini. Terus kayak gue harus bohong gitu sama anak gue harus bilang kayak oh, enggak kok papa lagi kerja, papa mau kerja gitu loh. Terus papa ini loh, papa sebentar ya, papa ke toilet sebentar gitu, sementara dia kayak lagi dijemput gitu. Jadi itu buat gue kayak gila ya, ini berasa banget sih gitu, ini sedih banget. Jadi ya karena gimana pun kan dia tuh papanya anak-anak ya. Cuma mungkin saya berharap sih dari kasus ini banyak hikmahnya. Andrew juga jadi pribadi yang lebih baik karena kan dia tuh sekarang jadi bapak dari 2 orang anak aku. Dikasih contoh yang baik-baik aja supaya nanti anaknya kalau udah gede juga jejak digital bapaknya juga yang baik-baik gitu. Jadi maunya kalau misalnya emang dari awal kita kenal baik-baik, ya berakhirnya juga baik-baik aja. Jadi kedepannya juga Andrew bisa melanjutkan hidupnya, saya juga gitu. Nanti kita sama-sama deh pikirin, kan banyak juga tuh pasangan yang tetap jadi co-parent yang baik gitu, tapi nggak perlu terikat dalam perkawinan. Maksudnya jadi kita punya hak bahagia masing-masing. Kemunculan Andrew Andika yang seolah tidak mengaku kesalahannya pun langsung menuai kecaman dari banyak pihak. Baik masyarakat maupun selebriti tanah air sekalipun. Apalagi selama ini sudah begitu banyak bukti dimiliki Tengku Dewi sehingga sudah sepatutnya ia meminta maaf. Namun secara tegas Andrew mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Karena bagaimanapun juga yang jadi fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan masalah dengan sang istri secara baik-baik dan kekeluargaan. Lantas, seperti apa pandangan dari pakar mikroekspresi? Benarkah semua yang disampaikan oleh Andrew sudah dipersiapkan sebelumnya semata-mata untuk memperbaiki citra diri? permasalahan mereka masing-masing dan mereka ingin menyelesaikan tuh semuanya itu secara kekeluargaan di dalam rumah tangga aja. Kok bisa maksudnya kayak nggak ngerasa bersalah gitu kan? Ya memang sih biasa pelaku kan merasa jadi ya begitulah kalau pelaku mah. Ya miris juga ya kayak padahal istrinya udah nunjukin bukti dia chat-chat sama selingkuhannya masih nggak mau ngakuin. Harusnya ngakuin aja gitu loh, gentle ya sebagai seorang laki-laki. Jadi banyak juga yang menguatkan juga ya Bang ya, banyak istri-istri juga yang ternyata sudah melewati ini juga ternyata bisa gitu. Jadi banyak hal sih yang bikin saya kuat gitu. Iya mungkin kalau misalnya dari sayanya udah kasih ultimatum tapi tidak didengarkan, mungkin dengan seluruh Indonesia ini sudah tahu kedepannya kan juga dia bergerak juga kalau mau aneh-aneh apalagi udah jadi bapak gitu kan jadinya hati-hati gitu ya, kayak semua mata tertuju sama lo nih gitu. Sepanjang podcast itu sebetulnya kebanyakan ekspresi Andrew buat saya ekspresi datar, ekspresi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Jadi ini bukan, buat saya pertanyaan-pertanyaan juga nggak terlalu tajam dalam podcast ini ya, khusus spesifik. Nggak terlalu tajam, lebih cenderung kayak temen ngasih pertanyaan-pertanyaan untuk membuat Andrew-nya bisa memberikan jawaban untuk menjaga citranya dia, lebih kayak gitu. Dan ini pertanyaan, dan Andrew udah jaga posisinya, jaga-jaga banget, kalau nggak tangannya dilipat, kalau nggak tangannya di depan gitu, udah jaga kayak gitu. Dan setiap kali Andrew jawab yang menurut saya tidak sesuai dengan jawabannya, itu tetap di-encourage jadi kalau begini. Tidak melihat ada ekspresi, misalnya ekspresi menyesal, ekspresi sedih gitu, saya nggak ngelihat. Ya, perasaan bersalah itu kan bisa muncul gabungan dari perasaan takut dan perasaan sedih. Sementara perasaan takut dan sedih itu nggak muncul ketika podcast tadi gitu. Saya cuma mau ngomong sama Andrew gitu ya. Gentle dong, berani akuin kalau memang salah gitu. Kalau jawaban-jawaban yang dikasih kayak gitu, itu jawaban cari aman, bos. Gentleman don't do that. Gitu. Seorang gentleman nggak ngelakuin itu. Buat Andrew, mungkin aku cuma mau bilang, kita kenalnya baik-baik ya, kita juga berpisah secara baik.